Anak ini lumayan. Cih, akhirnya Kaisar Agung sesungguhnya datang. Datang secara langsung. Bagaimana kalau kau mengikutiku kembali ke area terlarang di istana dan mari kita ngobrol. Bocah, paman ketigaku adalah Kaisar Agung, jika kau jatuh ke tangannya, kau tidak akan bisa lari lagi. Diam, teman kecil ini adalah tamu di kerajaan ilahi tertinggi, dan kita harus memperlakukannya dengan sopan. Hah, jika aku kembali bersamamu, hidupku akan terancam. Ding, kartu pengalaman Kaisar Agung telah berakhir. Sial. Jangan melawan, teman kecil. Sial, kenapa harus berakhir saat ini? Aku ingin tahu, Kaisar Agung mana yang mengambil tindakan. Bisakah Anda datang menemuiku? Kaisar Agung lainnya ada di sini. Kaisar Agung tahap puncak datang. Apa yang terjadi di sini? Tanah Suci Yaoqi. Kenapa kau di sini? Aku pikir kau sudah kembali. Kau belum kembali, dan aku juga tidak akan kembali. Master Yaoqi adalah seorang Kaisar Agung tahap puncak, dan kekuatannya tidak kalah dengan penguasa kerajaan ilahi tertinggi. Apa latar belakang anak ini? Dia memiliki dukungan besar. Aku telah bertemu dengan Master Yaoqi, tapi aku ingin tahu apakah teman kecil ini kenalan Anda. Apa hubungannya denganmu? Tidak, junior ini tidak berani menyinggung Master Yaoqi. Aku hanya takut menimbulkan kesalahpahaman. Terkadang terlalu penasaran bukanlah hal yang baik. Yang perlu kau ketahui adalah bahwa aku membantumu dan kerajaan ilahi tertinggi. Membantu kami. Jika kau menyakitinya, bahkan penguasa kerajaan ilahi tertinggimu mungkin tidak dapat melindungimu. Hei, jangan ambil kesempatan ini. Master Yaoqi, mengapa kau menindas junior ini? Raja di sini. Ini suara raja. Raja ada di sini, Master Yaoqi harus menahan diri sedikit. Penguasa kerajaan ilahi tertinggi, kau datang. Aku sudah mengetahui situasi ini, Master Yaoqi, aku ingat tidak ada murid laki-laki di Tanah Suci Yaoqimu, bukan? Masalah ini seharusnya tidak ada hubungannya denganmu. Meskipun dia bukan murid Yaoqi, hari ini, aku harus melindunginya. Master Yaoqi yang merupakan Kaisar Agung tahap puncak melindungi dia. Dari mana asal orang ini? Kakak senior, pria ini sepertinya tidak biasa. Ning Xuai, siapa sebenarnya dia? Master Yaoqi, apakah kau begitu provokatif? Apakah kau ingin memulai perang dengan kerajaan ilahi tertinggiku? Ara, aku ingat kerajaanmu sedang dalam masalah, bukan? Atau apakah menurutmu kerajaan ilahi tertinggi saat ini dapat menyinggung dua Kaisar Agung? Apa maksudmu? Di belakangnya, ada seorang permaisuri, dan dia sangat protektif terhadapnya. Permaisuri, mungkinkah itu dia? Patriark, bisakah kau melepas topeng itu? Hei, padahal aku ingin datang dengan aman dan tenang. Sayangnya kenyataan tidak mengizinkannya. Sial, sebenarnya anak ini sangat tampan. Memang benar orang tampan itu seperti batu giok, dan tuan muda ini tidak ada bandingannya di dunia. Siapa dia? Aku harus menikah dengannya. Itu dia. Dia adalah patriark legendaris dari Sekte Iblis. Apa? Dia sebenarnya adalah patriark legendaris, Ningtian. Ah, kakak senior, apakah dia, sang patriark legendaris, sangat tampan? Anda mengejutkan para pangeran dan putri. Anda mengejutkan para kultivator di kota. Mendapatkan hadiah, mengajar dan memecahkan keraguan, saat kemampuan mengajar Anda meningkat, Anda akan menjadi guru kekaisaran berikutnya. Bukankah hanya karena aku sangat tampan? Kenapa mereka begitu bersemangat? Beberapa waktu lalu, Jianren dari Jianmen, melukai Ningtian dan sektenya hancur. Satu sekte iblis surgawi sudah cukup sulit untuk dihadapi, ditambah Tanah Suci Yaoqi. Sekarang kerajaan ilahi tertinggi sedang mengalami permasalahan internal dan eksternal, dan tidak bisa menimbulkan masalah lagi. Lupakan saja, karena patriark ada di sini, semua kesempatan di alam rahasia tertinggi. Itu dianggap sebagai hadiah pertemuan untuk leluhur. Aku tidak akan menangkapmu. Patriark, sekarang kau telah mempelajarinya, kembalikan saja kepada mereka. Melihat sikapnya, jika aku tidak mengembalikannya, dia mungkin akan menjadi gila. Baiklah, aku akan mengembalikannya padamu. Terima kasih, Patriark Ningtian.
Ning Tian, apa kau bercanda? Buku ini kosong. Buku surgawi kosong. Raja, apakah menurutmu aku memiliki kemampuan untuk mempermainkan barang-barang yang ditinggalkan oleh leluhurmu? Semua orang tahu bahwa kau telah mempelajari telapak tangan Hunyuan tertinggi, bagaimana kau menjelaskan buku surgawi kosong ini? Sudah seperti ini ketika aku mendapatkannya, bagaimana kalau kita bertaruh? Bertaruh. Dalam 3 hari, seorang murid kerajaan ilahi tertinggimu, akan dapat mengetahui beberapa metode telapak tangan Hunyuan tertinggi. Dan juga aku akan mengembalikan semua harta yang aku peroleh di alam rahasia tertinggi. Apakah ini benar? Tentu saja, tetapi jika seorang murid kerajaan ilahi tertinggimu, tidak dapat memahaminya dalam waktu 3 hari. Kalau begitu izinkan aku mengajari salah satu dari mereka. Kau bersedia mengajari kami? Tentu saja tidak gratis. 10 miliar koin spiritual dan 3.000 batu kristal dapat digunakan sebagai bayaran. 10 miliar. Jajingan, apa kau ingin merampok kami? Kami sekarang sedang dalam masalah, dan perbendaharaan tidak dapat digunakan sesuka hati. Masalah ya. Lalu 5 miliar koin spiritual dan 5.000 batu kristal. Bagaimana? Aku sangat tulus, bukan? Seperti yang diharapkan dari patriark legendaris Sekte Iblis yang baru-baru ini menjadi terkenal. Aku akan menerima taruhan ini. Nah, setelah 3 hari, kita akan menunggu dan melihat. Aku harap Raja tidak menyesalinya. Ayah, anak ini sangat licik, bukankah dia menggali lubang untuk kita? Tidak masalah. Aku tidak percaya bahwa di kerajaan sebesar ini, tidak ada satupun murid yang dapat menguasai teknik kelas surgawi dalam waktu 3 hari. Jika beberapa dari mereka benar-benar bisa mengerti, apakah kau benar-benar ingin mengembalikan semua hartanya? Telapak tangan Hunyuan tertinggi adalah buku surgawi kosong, tidak ada kata yang dapat memandunya untuk latihan. Jika ingin memahaminya, aku dapat mengandalkan satu kata untuk mewujudkannya. Mendapatkan pencerahan dalam waktu 3 hari, sama sulitnya dengan naik ke surga. Rekan Tao Ning Suai, tidak, ini waktunya memanggilmu Patriark Ning Tian. Patriark, saat kau menjauh dari Luo Wuking, kau jatuh cinta dengan beberapa gadis kecil. Wanita nakal, jika kau berbicara omong kosong lagi, percaya atau tidak, aku akan memberimu pelajaran. Ayo, coba kulihat bagaimana kau memberiku pelajaran. Baiklah, aku pria baik, pergilah. Hehe, pria baik, cepat selesaikan pekerjaanmu, aku menunggumu di penginapan. Di luar dugaan, hubungan antara Patriark dan Master Yaochi begitu erat. Tidak, wanita ini hanya senang mengolok-olokku sepanjang hari. Aku tidak menyangka kejelekanmu hanyalah penyamaran, kau cukup tampan. Apa, kau pasti jatuh cinta dengan wajahku, kan? Kalau begitu, kau harus selalu bersikap rendah hati. Aku hanya terbiasa dengan kejelekanmu, tapi aku belum terbiasa dengan ketampananmu. Ini yang aku janjikan padamu, buah hati guntur, tapi Patriark, kau harus berhati-hati. Buah hati guntur memiliki kekuatan petir yang kuat, jadi kotak yang terbuat dari kayu kuno yang terisolasi harus digunakan agar tidak melukai orang. Tidak masalah. Ini hanya guntur, tidak perlu khawatir. Patriark, apa hewan kecil yang lucu ini? Bukan apa-apa, hanya Senlei Yundao. Naga guntur. Astaga, kau mengatakannya dengan enteng. Buah hati guntur dapat, kini tinggal 1 ramuan lagi. Terima kasih, jika tidak ada hal lain, aku akan pergi dulu. Tunggu. Jadi, pada saat itu, Patriark, kau menginjak tangga ke-9 Feng Lei, bukan? Entahlah, apakah aku menginjaknya atau tidak. Patriark, saat kau pergi ke domain langit, ingatlah untuk menemukanku di Sekte Piao Miao. Aku akan mengajakmu makan segala macam makanan lezat dari pegunungan dan laut. Ya, jika ada kesempatan untuk bertemu lagi. Penginapan Yingmu. Apakah kau ingin memainkan sesuatu yang berbeda? Katakan padaku, mengapa kau ingin memeras kerajaan ilahi tertinggi?
Master Yaochi, tampaknya pelajaran yang kuberikan terakhir kali tidaklah cukup. Ning Tian, kau bocah nakal. Lepaskan aku. Pelatihan Patriark. Apakah aku memukulnya 2 kali berturut-turut dan membuatnya marah? Yaoshi tidak ada di sini hari ini, jika dia marah, tidak ada yang akan membantuku berbicara. Sial, dipukul 2 kali oleh anak ini benar-benar memberiku kesenangan yang tak bisa dijelaskan. Ahem, jika kau ingin tahu kenapa aku ingin bertaruh dengan raja tertinggi, tanyakan saja. Mengapa kau perlu mengujiku seperti ini? Lalu mengapa kau ingin memeras mereka? 5 miliar koin spiritual, kau mengatakan dengan santai. Bagaimana bisa kau yang seorang kaisar agung, berpikir bahwa 5 miliar koin spiritual berlebihan? Jangan kira aku tidak tahu. 5 miliar koin spiritual memang tidak berarti bagiku, tetapi 5.000 batu kristal berbeda. Batu kristal mengandung energi spiritual dalam jumlah besar, yang sangat langka. Nilainya jauh lebih tinggi daripada koin spiritual. Jadi, jika kau menginginkan batu kristal sebanyak itu, apa yang ingin kau lakukan? Yah, aku pikir Sekte Iblis mungkin bisa bersatu dengan Tanah Suci Yaochi. Kemudian, bangun pilar teleportasi kecil di Sekte Iblis Surgawi dan Tanah Suci Yaochi. Pilar teleportasi. Dikatakan bahwa pilar teleportasi besar dapat menjangkau berbagai benua di domain Tianling, tetapi mereka menghabiskan banyak uang. Jadi umumnya sangat mahal, dan jarang digunakan. Pilar teleportasi kecil relatif nyaman dan dapat teleportasi jarak satu wilayah. Saat ini, hubungan antara Tanah Suci Yaochi dan Aliansi Ortodoks sedikit buruk, jika pilar teleportasi seperti itu dapat dibangun. Akan lebih mudah untuk saling mendukung di masa depan. Dari zaman dulu hingga sekarang, tidak jarang dua kekuatan bekerja sama dan membentuk aliansi, namun membangun pilar teleportasi untuk satu sama lain sama saja dengan memberikan dukungan kepada pihak lain. Tidak apa-apa jika kepentingannya selaras, tapi jika ada pembelotan, pilar teleportasi akan menjadi pisau tajam untuk menusuk dari belakang. Terlebih lagi, Tanah Suci Yaochi-ku selalu tersembunyi dari dunia dan tidak mencampuri dunia luar. Tapi, ini adalah undangan dari Patriark, dan aku tidak ingin menolaknya begitu cepat. Tidak masalah, aku hanya memikirkannya sedikit, jika tidak berhasil, aku tidak akan memaksakannya. Untuk urusan itu, kita masih perlu mempertimbangkan secara kolektif. Bagaimana kalau aku kembali dan menanyakan pendapat semua orang lalu menghubungimu kembali? Baiklah, jika waktunya tiba, dan kau sudah memutuskan, beritahu saja Sekte Iblis. Patriark, aku. Kemana kau akan membawaku? Sekarang kita sudah selesai membicarakan bisnis, aku akan berlatih, Master Yaochi, silakan kembali. Dengan fisik menawan ini, aku mungkin tidak akan mampu menahan serangan ini beberapa kali. Semoga beruntung untukmu Ning Tian. Cepat atau lambat, aku akan menjadikanmu pelayanku. 3 hari kemudian. Tanpa diduga, tidak ada seorang pun di kerajaan ilahi tertinggiku yang dapat memahami buku surgawi kosong ini. Kalian sangat mengecewakanku. Ayah tenanglah, meski aku bisa merasakan nafas yang samar. Tapi aku masih belum bisa menemukan jalan pencerahannya. Sial, aku tidak tahu bagaimana orang itu mempelajarinya. Bagaimana? Raja, apakah ada murid kerajaan ilahi tertinggi yang telah mencapai pencerahan? Patriark, kau menang. Yang kau inginkan ada di cincin penyimpanan ini. Raja benar-benar menepati janjinya. Jadi selanjutnya saatnya melakukan apa yang aku janjikan. Siapa yang harus dipilih untuk diajari? Aku, pilih aku. Patriark, aku sudah lama mengagumimu. Patriark, jika kau memilihku, aku akan membakar dupa dan berdoa untukmu setiap hari. Aku memilih Putri Yueling. Tunggu, Yueling yang membawamu ke alam rahasia tertinggi. Mungkinkah kalian berdua berkolusi satu sama lain, kan? Qin Haoran, ketika aku membawa Patriark ke alam rahasia tertinggi, aku tidak tahu identitas aslinya. Selain itu, kau juga tidak mengenali Patriark di alam rahasia tertinggi, kan? Cih, jangan mengada-ada, kau pasti sudah merencanakan sebelumnya.
Kualifikasi Putri Yueling berada di peringkat 3 teratas di antara begitu banyak pangeran dan putri. Dia bibit yang bagus. Aku punya takdir denganmu sebelumnya. Jika aku tidak memilihnya, haruskah aku memilihmu, pangeran tertua yang mengincarku kemana-mana? Putri Yueling, apakah kau siap? Aktifkan bakat, dan ajarkan keterampilan. Bakat diaktifkan, mengajarkan keterampilan dan memecahkan keraguan. Berhasil. Baiklah, dia akan bisa memahami telapak tangan Hunyuan tertinggi sebentar lagi, aku akan pergi dulu. Telapak tangan Hunyuan tertinggi adalah teknik kelas surga, bagaimana mungkin bisa menguasainya dengan sukses hanya dalam sekejap? Tunggu, apakah kau mencoba melarikan diri? Bagaimana jika Yueling tidak menyadari keberhasilannya? Hah, tentu saja tidak bisa. Tapi karena aku yang mengajarinya, dia pasti akan mengerti. Hah, nada yang sombong. Haoran, diamlah. Hormati guru, dan prinsip moral. Itu, aura tertinggi yang sangat besar. Mungkinkah Patriark benar-benar mengajari Putri Yueling dalam hitungan detik? Aku pergi. Ayah, apakah ayah akan membiarkan dia pergi begitu saja? Bagaimana jika dia benar-benar berbohong kepada kita? Patriark Sekte Iblis ini sangat cerdas. Sekarang hubungan antara aliansi ortodoks dan Sekte Iblis memburuk, dia tidak akan cukup bodoh untuk menjadikan Sekte Iblis sebagai musuh. Yueling, bagaimana? Menjawab ayah, telapak tangan Hunyuan tertinggi, aku telah menguasai bentuk tertinggi. Bentuk tertinggi. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memahami dari level awal ke level tertinggi? Mengapa aku tidak menyadari sebelumnya, bukankah aku juga seorang jenius? Yueling selalu menganggapku sebagai musuh yang kuat, sekarang dia telah mempelajari telapak tangan Hunyuan tertinggi, statusku mungkin akan sangat terpengaruh. Yueling, apakah kau mengatakan yang sebenarnya? Tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak, Anda bisa memutuskan sendiri. Ini memang bentuk tertinggi dari telapak tangan Hunyuan tertinggi. Hahaha, setelah bertahun-tahun kerajaan ilahi tertinggiku, seorang jenius yang tiada tara akhirnya muncul. Selamat kepada Raja. Selamat untuk Putri. Selamat untuk Putri. Tidak, ini tidak ada hubungannya denganku, dan aku bukan seorang jenius. Semua ini adalah pemberian dari Patriark. Patriark memiliki ribuan cara untuk memahami telapak tangan Hunyuan tertinggi. Masing-masing jenis dicatat secara rinci mulai dari tingkat awal hingga tingkat tertinggi. Selama aku fokus dan mengikuti langkah-langkah yang dicatat oleh Patriark, aku dapat mencapai bentuk tertinggi dengan sangat mudah. Ribuan, tapi hanya butuh beberapa hari baginya untuk mempelajari telapak tangan Hunyuan tertinggi. Dia memang layak menjadi Patriark Sekte Iblis yang terkenal. Yueling, apakah yang kau katakan itu benar? Ayah, aku tahu apa yang ingin kau katakan. Namun, Patriark pasti menggunakan beberapa trik, setelah aku memilih satu metode. Metode pemahaman lainnya telah hilang. Tidak masalah, selama beberapa murid kerajaan ilahi tertinggiku, dapat mewarisi hal-hal dari leluhur itu cukup. Dengarkan perintahku, mulai sekarang, tidak ada seorang pun yang diizinkan memprovokasi Sekte Iblis Surgawi, siapapun yang melakukannya akan dihukum seluruh keluarga. Mematuhi perintah Raja. Ayah, tidak harus seperti ini, kan? Jika kabar itu tersebar, bukankah itu berarti kerajaan ilahi tertinggi kita takut pada Sekte Iblis Surgawi? Diam! Permaisuri Sekte Iblis Surgawi dan Master Yaochi, apakah kau ingin menciptakan dua musuh besar bagi kerajaan ilahi tertinggi? Patriark Ningtian ini jauh lebih sulit untuk dihadapi daripada yang kita bayangkan. Ah, aku terlalu banyak berpura-pura dan melupakan hal yang paling penting. Seharusnya aku tetap di sana dan menikmati kejutan mereka, mungkin aku bisa mendapatkan hadiah atau semacamnya. Patriark, aku telah menunggumu. Menungguku, ada apa? Saudari Tianmei sedang mencarimu, ikutlah denganku ke paviliun Tianbao. Apa yang dia inginkan dariku? Salam, Patriark. Penjaga yang banyak. Aku sudah lama mendengar nama besar Patriark. Ketika aku melihatnya hari ini, kau sangat tampan dan luar biasa, kau benar-benar membuat paviliun Tianbao ku bersinar. Tianmei,
Master Paviliun Tianbao, telah bertemu dengan Patriark. Di luar dugaan, kaisar misterius yang membeli lelang hari itu ternyata adalah Patriark. Aku tidak menyangka bahwa juru lelang terbaik Paviliun Tianbao ternyata adalah Master Paviliun Tianbao. Hanya sedikit orang yang tidak bisa terpengaruh oleh wangi yang memabukkan, kenapa dia begitu tenang? Dengan ranah Earth King, kau menipu beberapa kaisar agung di luar, keberanianmu saja sudah cukup untuk membuat orang mengaguminya. Jadi, kenapa kau mencariku, Paviliun Master Tianmei? Ini adalah koin spiritual yang dibayarkan oleh Patriark selama pelelangan beberapa hari yang lalu. Akan aku kembalikan, aku hanya berharap Patriark dapat mempertimbangkan kerjasama komersial antara Paviliun Tianbao dan Sekte Tianmo. Berikan alasanmu. Ya, Sekte Iblis Surgawi yang besar seharusnya membutuhkan banyak ramuan, senjata, dan metode pelatihan lainnya. Paviliun Tianbao bersedia memberikan barang-barang ini dengan diskon 30% kepada Sekte Tianmo. Apa syaratnya? Kalau jumlahnya besar, diskon 30% memang bisa menghemat banyak uang, tapi kenapa Tianmei begitu baik? Tidak ada syaratnya, aku hanya mengagumi Patriark dan ingin berteman denganmu dan Sekte Iblis Surgawi. Sejak zaman kuno, barang gratis adalah yang paling mahal. Aku akan kembali untuk membahas masalah ini sebelum mengambil keputusan. Haha, tidak masalah Patriark, kau bisa dapat menghubungi Zhu Yuanbao untuk memberi tahuku. Patriark, ini, simpan saja. Tidak, aku tidak terlalu suka berhutang budi pada orang lain. Paviliun Master, apakah perlu bersikap baik padanya? Tuan Tu, tidak perlu bicara lebih banyak. Sebagai seorang pebisnis, kau harus tahu bagaimana melakukan bisnis. Semakin banyak kau membayar, semakin banyak pula yang kau dapatkan. Orang ini sangat berharga.